saya melihat tugasnya Bu Jamiatul Aini. Ini ada analisis kasus siswa hiperaktif ya. Laporan disusun. Oke, ini saya lihat itu dulu tadi yang pertama saya pilih. Oke, baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa syukurillah pada sore hari ini kita bertemu lagi di dalam ruangan ruangan Jimit ya, ruangan Jimit secara daring untuk melanjutkan perkuliahan yang pada saat sekarang ini masuk pada pertemuan ke-10. Jadi sudah ke project ya. Jadi tugas yang saya berikan. Tapi saya harapkan dengan saya pemberian tugas secara terstruktur kita bisa memperbaiki ataupun menghasilkan apa yang menjadi tujuan Bapak Ibu di semester 3 sehingga semester 3 nanti itu bisa ujian proposal. Ini kan semester 3 kan Bapak Ibu semuanya? Semester 2. Ya, sekarang semester 2, besok semester 3 kan 16 kali pertemuan ya. Oke. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Oke. Ini saya lihat ini kan kita masuk pada pertemuan ke-10. Di pertemuan 10 ini harus 9-10 ini kita membahas 2 ya Bapak Ibu di 10, yaitu tentang kajian krisis artikel penelitian bereputasi itu untuk membuat latar belakang nanti. Terus yang keduanya adalah kita membahas bagaimana cara merumuskan latar belakang dan tujuan penelitian secara sistematis. Jadi mungkin saya jelaskan di sini ya Bapak Ibu nanti terkait dengan judul itu kemarin harusnya sudah masuk ya terkait dengan judul, tapi ini yang masuk hasil analisis. Mungkin sekarang kita coba ya Bapak Ibu, waktunya masih panjang nih. Kita coba karena ada 4 orang. Silahkan menyampaikan judulnya. Saya lihat dulu tadi Bu Jamiatul Aini. Itu silakan Bu. Judulnya apa Bu? Baik Bu, kemarin kalau untuk kasus ini kan analisis kasus siswa hiperaktif kemarin yang saya ambil untuk ini analisis kasus aja yang ada di kelas saya itu Bu. Cuman kemarin tuh kan harus berkaitan dengan bahasa Indonesia kan Bu. Ya, di bahasa Indonesia kan ada ya Bu, tunggu dulu saya potong. Bahasa Indonesia tidak hanya kognitif ya Bu, ada afektifnya, yaitu keterampilan, aktivitas, motivasi dan lain-lain. Boleh. Tapi anak ini juga Bu, karena bukan hanya 1-2 anak, dia ini anak juga belum bisa mengenal huruf Bu. Cuman yang satu ini memang dia hiperaktif. Cuman kayak gini Bu, saya minta judul saya itu analisis penggunaan media kartu huruf bergambar dalam menumbuhkan kemampuan mengenal huruf pada siswa kelas 1. Terus? Itu yang tugas kemarin tuh kan yang harus bahasa Indonesia itu Bu. Oke, berarti kan permasalahan dari Ibu Jamiatul itu adalah terkait dengan anak yang hiperaktif tapi kemampuan mengenal hurufnya tuh belum ada Bu. Oke, kemampuan mengenal hurufnya belum ada. Berarti bukan kita bilang belum ada ya Bu, masih kurang. Nah, ya, jangan kita bikin belum ada, nanti jatuhnya kita bilang anak tidak bisa sama sekali. Mungkin kesalahan di kita ya, tapi mungkin masih kurang. Belum ketemu antara model atau metode pembelajarannya dengan
gaya belajar si anak mungkin ya. Iya. Jadi kita Iya, bikin betul itu. juga tak bersalah. Oke, baik. Iya. Jadi ketika Ibu memutuskan membahas itu, sekarang Ibu mau bikin judulnya tentang apa? Maksudnya dari itu mau nyusun apanya, tujuannya? Tujuannya itu agar anak analisis ini bisa mengenal huruf dan paling tidak membaca 2 suku kata itu, Bu. Mengenal huruf, tujuannya apa? Supaya anak itu bisa mengenal huruf. Mengenal huruf dan setidaknya sampai suku kata ya tadi. Ya. Oke, kita akan fokus di situ. Berarti dari anak yang hiperaktif, terus kita lihat kekurangannya adalah dia belum bisa mengenal huruf. Terus permasalahan yang kedua, mungkin Ibu sambil catat supaya tidak lupa, Bu. Terus tujuan Ibu dengan ditemukannya masalah itu, Ibu ingin anak itu bisa mengenal huruf lebih dan juga bisa menyusun suku kata. Begitu ya, Bu? Ya, Bu. Oke. Sekarang saya tanya, Ibu mau menggunakan pendekatan di dalam proses pembelajarannya atau mau menggunakan media untuk membantu? Mau menggunakan media atau mau menggunakan pendekatan strategi belajar atau model belajar? Pakai media kartu huruf bergambar, Bu. Pakai media kartu huruf bergambar. Bu, saran saya, Ibu mau nggak bikin, jadi pengembangan, nanti bikinnya tuh pengembangan, bikin pengembangan media kartu bergambar itu secara interaktif, Bu. Karena kenapa? Karena kebutuhan secara interaktif lebih tinggi kan. Anak-anak tuh sekarang lebih suka pakai HP gitu, lebih suka. Nah, jadi saran saya kalau Ibu mau bikin judulnya, ini saya langsung ke judul ya, insya Allah saya bantu. Ya, Bu. Ya. Judulnya itu adalah pengembangan media interaktif kartu bergambar. Okay. Ya, Di Bu. dalam meningkatkan kemampuan mengenal huruf dan menyusun. Ya, Bu. Dan menyusun suku kata bagi anak hiperaktif. Nah, nanti variabelnya itu ada anak hiperaktif, terus menyusun mengenal huruf, terus menyusun suku kata, dan media interaktif. Jadi ada 4 variabel di situ. Anak hiperaktif. Seperti tadi, Bu, variabelnya? Ya itu, anak hiperaktifnya, terus suku katanya, terus mengenal hurufnya, dan media interaktifnya. Media interaktif bergambar tadi. Oke, dari 4 itu, Bu, nanti itu penelitian Ibu, subjek penelitian itu cukup anak-anak yang Ibu kategorikan hiperaktif. Jadi Ibu tidak harus mengajarkan kepada seluruh anak. Nah, itu sebagai batasannya. Sudah paham di situ, Bu? Oke. Insya Allah. Kita samakan ya. Judulnya sudah di situ. Ya udah. Selanjutnya saya beralih dulu ke yang lain. Siapa yang ingin menjelaskan? Ya, silakan Pak Mahathir. Boleh ngirim filenya langsung nggak, Bu, di grup? Oke, boleh Kak. Ini saya buka. Iya. Soalnya untuk bab satunya udah saya rancang juga, Bu, dari latar belakang, tujuan, sama ya. Oke, ini saya yang ini ya. Iya. Wih, 4 halaman. Boleh yang lain siap-siap ya Bapak Ibu, biar kita selesainya cepat. Oke, punya Pak Mahathir adalah motivasi membaca
membaca siswa menggunakan media pembelajaran interaktif, ya, Wordwall, pada mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 3 SDM, Pak, saran saya nggak usah pakai mata pelajaran bahasa Indonesia, Pak. Baik, Bu. Nah, motivasi membaca banyak jenisnya, Pak. Karena ini kan di kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3 itu ada membaca insentif, ada membaca pemahaman, sudah masuk di kelas 3. Jadi pilih salah satu atau salah dua. Salah satu aja, Bu. Kalau salah 3 di Jawa Tengah. Makanya pilih salah satu atau salah dua gitu kan. Oke. Nanti Pak Mahathir bisa menentukan ya. Ya, Bu. Oke, media pembelajaran interaktif berarti ini hanya melakukan ini ya Pak. Media pembelajaran interaktif ini sudah ada atau belum? Itu, Bu, Woodwall-nya, Bu. Sudah ada, Bu. Jadi bukan sesuatu hal yang baru lagi, Bu, tapi Berarti kuantitatif yang udah ya, ada. implementasi ya. Sebenarnya mau lari ke kuali sih, Bu. Oh, mau lari ke kuali. Ya, mau arahnya ke kuali, Bu. Bukan R&D sama kuanti, Bu. Sebenarnya ini kan udah ada. Sebenarnya Tapi ini sebenarnya implementasi, saya Bu. lebih cocoknya itu ke Max Method loh, Pak. Mix method ya, Bu. Aduh, ya Ya, Allah. Ganti karena judul. kenapa? Karena di sini kan ada motivasi, terus ada Benar. menggunakan media. Berarti kan seperti ada perlakuan ya. Benar. Nah, jadi saya lebih tertariknya justru Pak Mahathir ke Max Method ya, Pak. Bu, kalau misalnya arahnya harus ke kuali, full kuali, itu bagaimana, Bu? Sebaiknya, Bu, judulnya. Kalau mau ini mau kemana dulu, Pak Mahathir? Maunya ke kuali, Bu. Maunya ke kuali. Iya, benar. Tunggu bentar ya, Pak. Ke kualitatif. Coba saya cek dulu. Karena judulnya itu karena kalau lihat ini kan ini kan saya baca dulu di ininya ya, latar belakangnya bentar, Pak. Baik, Bu. Pak, nanti ini di latar belakang kan ada meningkatkan kemampuan literasinya. Kalau membahas tentang literasi itu biasanya kalau di dalam pembelajaran bahasa itu ada membaca dan menulis. Kalau literasi. Tapi kalau dijelaskan kemampuan literasi membaca gitu. Biar lebih lebih fokus. Baik, Bu. Oke, motivasi ada dua, ada motivasi internal dan eksternal, itu juga bisa dijelaskan berdasarkan hasil survei. Berarti harus dijelaskan kelebihannya si Wordwall ini ya, Pak? Iya, Bu. Di latar belakangnya. Di umum atau khusus, Bu? Di ini. Di tengah. Di bawahnya umum, di atasnya khusus. Jadi kalau khusus itu kan kenapa mau memilih itu? Oke, berarti bukan motivasi membaca ini siswa bukan menggunakan, berarti apa ya? Motivasi. Bukan analisis. Kalau saya biasanya pakai kata efektivitas, saya juga bisa. Basis Garda. Kalau efektivitas larinya tetap ke kuanti juga ya. Tidak, Pak, bisa kuantik bisa efektif. kuali. Bisa. Karena si buat kita tidak mengukur pakai soal pretest post test.
Makanya dia tidak kuali, tapi efektivitasnya berdasarkan hasil wawancara dan observasi. Oh iya. Ini kualitatifnya yang ini, yang survei. Iya kan? Karena Kenapa, Bu? observasi kan. Pendekatan kualitatifnya berarti pendekatan survei, deskriptif. Deskriptif, Bu, benar. Deskriptif. Atau seperti ini, Bu. Apa? Efektivitas media pembelajaran interaktif virtual untuk meningkatkan motivasi membaca siswa pada motivasi membaca siswa kelas 3 SD 119 2 Kota Jayo. Saya juga mikirnya ke situ. Cuman terlihat terlalu sederhana nggak sih? Sepertinya iya, Bu. Atau gini, studi deskriptif, ya kan? Studi deskriptif atau analisis, tapi analisis motivasi membaca bla 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 siswa SD, disebutkan nama SD-nya dengan media pembelajaran lah, pakai dengan bukan menggunakan. Oh, baik, Bu. Boleh diulangi, Bu? Studi kasus Motivasi membaca bla bla siswa di SD ini, di SDN 199 2 Koto Jauh dengan media pembelajaran interaktif. Oh, baik, Bu. Tapi nanti di situ nanti di batasan masalahnya ada motivasi internal, ada motivasi eksternal ya Pak? Iya, Bu. Jadi ada 2, terus membaca apa tadi yang salah satu tadi? Iya. Ada 3 variabelnya, terus media interaktif virtualnya kan, jadi ada 4 sama. Berarti untuk rumusan masalahnya perlu ditambah juga, Bu? Yang rumusan masalahnya ini kan yang satu bagaimana motivasi, harus dipisah Pak. Bagaimana motivasi internal siswa? Ya, dengan menggunakan bagaimana motivasi internal siswa SD ini dalam membaca bla 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 dalam membaca ini. Terus internalnya, eksternalnya, terus apa kelemahannya, kelebihannya itu bisa jadi rumusan masalahnya, Bu. Jadi rumusan masalahnya. Berarti nanti ada 4 ya, Bu, motivasi internal, eksternal, terus kelemahan dan kelebihan dari medianya, Bu. Iya, dari medianya. Baik, Bu. Bisa 5 Pak. Satu lagi ininya. Itu tuh semacam ini ya. Seperti kemampuan membacanya itu seperti apa hasilnya? Oh, baik, Bu. Berarti 5 boleh 5, tapi salah 4 nggak apa-apa, Bu. Salah 4 boleh. Wajibnya salah 4 deh. Salah 4 aja boleh, Bu. Wajibnya salah 4, tapi kalau mau ini nanti ada salah 5 tuh. Baik, Bu. Oke. Nanti berarti tujuannya juga ditambahkan. Nanti mengikuti. Apa? Berarti untuk tujuannya juga 4 juga, Bu, nanti. Iya. Oke. Yang ditambah nanti di latar belakang ya Pak? Yang tadi. Oh ya, nanti ditambahkan kelebihan dan kekurangan dari medianya sama motivasi intrinsik dan ekstrinsiknya juga, Bu. Iya. Oke, itu sudah jelas. Nanti saya jelaskan yang lainnya. Oke, yang lainnya? Saya Bu. Oke, silakan Bu Nur. Bu Nur ya, Bu Nur ini. Iya Bu.
Ini mau di-share juga nggak Bu di WA? Belum Bu, ini baru judulnya aja ini. Oke, silakan Bu. Judulnya Dinamika Pembelajaran Membaca Pemahaman Kalimat Deskriptif pada Siswa Slow Learner di kelas 5 SDN 007 Longsangan. Berarti slow learner lagi ya? Kemarin saya harus ngunci slow learner ya. Coba Bu yang di depan tadi apa Bu? Dinamika Pembelajaran Membaca Pemahaman Kalimat Deskriptif. Oh berarti kualitatif ya? Iya Bu. Boleh? Boleh itu aja Bu. Berarti judulnya ini aja Bu ya. Iya. Oke baik Bu. Boleh Bu. Itu aja Bu. Iya. Oke lanjut. Bu Maria atau Pak Azhar? Ya. Pak Azhar mau share atau Bu Maria nih mau share di grup? Saya buka. Saya Yang ini sudah siap ini latar belakangnya. saya mau kan ini kemarin seperti tugas yang sudah saya upload di Google Drive itu kan saya sampai sekarang itu masih kebingungan gitu Bu, kayak menentukan judul yang pas gitu loh Bu. Saya itu mau mengangkat gini Bu tentang menurunnya literasi baca pada anak SD terlebih di kelas atas, karena saat ini anak-anak itu banyak ini ya, untuk konten yang mereka konsumsi itu didominasi oleh konten video seperti itu Bu. Jadi saya masih mencari judul yang pas gitu, gimana? Mungkin dari Bu Dila ada rekomendasi. Oke, saya nanya dulu nih. Tadi kalau Bu Jamiatul ini udah siap dengan pengembangan ya Bu? Nah, sekarang Pak Azhar mau kemana? Sama seperti Pak Mahathir tadi. Pak Mahathir maunya ke arah kualitatif. Jadi kita ubah nih judulnya ke kualitatif, ya kan? Kita modif lah supaya menujunya kualitatif. Pak Azhar maunya kemana? Kuali, kuanti, max method. Kali Bu. Kualitatif. Terus berarti Pak Azhar mau melihat mau menganalisis kemampuan literasi membaca siswa. Iya Bu, sama mengamati fenomenanya gitu loh. Kenapa kok terjadi penurunan karena hal tersebut itu? Nah, itu Pak, kalau saran saya kalau Bapak ngecek itu panjang Pak. Karena Bapak harus ngecek, kadang kontrol di sekolah sama kontrol di rumah beda Pak. Orang tuanya malah ngasih anaknya HP biar enak, ya udah yang penting kamu tenang di rumah gitu. Nah, sementara Bapak udah bekerja keras nih untuk memperbaiki kenapa bermasalah gitu. Gimana? Itu akan lama, risetnya akan dilakukan. Maunya gimana? Selain mau melihat dampak itu gimana Pak? Kalau kemarin itu saya ini Bu, untuk yang permasalahan saya yang mau saya angkat itu kan biasanya juga saya itu tanya juga ke AI juga tuh Bu. Itu Ya. dari beberapa judul beberapa hari saya cari itu saya menemukan yang mungkin agak masuk lah Bu. Itu seperti ini Bu. Konstruksi literasi membaca siswa di sekolah dasar pada era digital. Kemudian ini tentang studi kualitatif tentang dominasi konten visual dan pemahaman teks, seperti itu. Pemahaman teks. Itu nggak terlalu berat nanti Pak. Ya makanya itu Bu, saya ini sampai sekarang belum menentukan judul yang bisa pas sekiranya nggak yang terlalu rumit banget dan ya sesuai proporsi lah Bu, seperti itu. Kalau saya prinsipnya gini, yang penting dia tuh punya kebaharuan, nggak usah banyak-banyak, selesainya cepat.
selesainya cepat gitu kan. Ini saya sudah baca nih kalau dari analisis sana ya visual instan apa segala macam digital. Coba saya cek dulu ininya. Ini mau mengangkat fenomenal ya? Iya Bu. Jadi lebih larinya itu kualitatif deskriptif, maunya seperti itu Bu. Aduh. Karena di visual cenderung mampu membaca secara mekanik, tapi belum sepenuhnya memahami makna. Karena ada teks, Pak. Berarti videonya itu pakai teks. Translate. Konsepnya. Ini Bu, jadi kan saat ini yang saya amati itu anak-anak banyak mengkonsumsi konten video. Nah, kemudian ketika asesmen atau ujian itu anak-anak ketika disajikan teks itu untuk memahami teks sederhana itu merasa kesulitan seperti itu Bu. Di kelas Ini atas. videonya itu video seperti apa? Seperti TikTok kah? Ataukah cerita apa ya? Cerita bergambar kan itu visual juga ya? Animasi seperti apa Pak? Kayak yang saya ini tuh lebih ke kayak konten-konten singkat seperti yang di TikTok seperti itu Bu. Jadi anak-anak itu misalnya nih kan di asesmen kayak yang di kelas atas yang kayak TKA seperti itu, anak-anak itu misalnya ada sebuah gambar, nah kemudian ada deskripsi, padahal di gambar tersebut itu sudah sangat jelas. Kemudian kalau ketika anak-anak sudah lari di deskripsi atau penjelasan tentang gambar tersebut itu anak-anak menjadi bingung. Jadi kayak kalau udah dihadapkan dengan kayak kalimat-kalimat seperti itu, mereka itu langsung kayak angkat tangan gitu Bu. Jadi nggak begitu bisa memahami. Oh, berarti ini. Coba ya Pak, ini saya tangkap ya. Coba Bapak, berarti itu kan fenomenal Pak. Iya kan? Itu fenomenal kan? Fenomena gitu. Fenomena gitu yang terjadi saat sekarang ini. Mungkin kalau dulu nggak ada kan, ini fenomena karena dalam era digital kan. Gimana Ya, kalau kita bahas tentang ini, prevensi media visual terhadap rendahnya literasi membaca anak, tapi dibikin di situ membaca pemahaman ya Pak, karena tadi saya baca ini kan latar belakangnya itu membahas kalau pemahaman anak di teks kurang gitu kan. Prevensi media visual terhadap rendahnya literasi membaca teks, membaca pemahaman anak atau teks anak. iya Bu. Intinya itu lebih ke yang ini kan Bu, apa membaca mendalam itu kan Bu. Jadi yang intinya pemahaman, membaca pemahaman saja ya Pak. Membaca pemahaman anak di era konten video pendek. Jadi Bapak nanti instrumennya itu adalah menanyakan ke anak, dia suka nonton video pendek. Kalau dia suka berarti dia adalah subjek penelitian. Tapi kalau dia tidak nonton video pendek berarti dia bukan subjek penelitian, bisa saja hanya
yang scroll-scrollnya itu kan nggak jelas ya, kan berbeda ya konteksnya tadi. Kalau tadi kan Bapak bilang, oh dia lebih suka nonton yang video-video pendek gitu kan. Nah, mungkin kita fokuskan ke kontennya. Gitu. Kayaknya gitu lebih menarik. Berarti untuk kurang lebih judulnya seperti yang Bu Dila usulkan tadi, Bu. Refleksi media visual terhadap rendahnya literasi anak. Kemudian itu dalam kurung atau gimana, Bu? Yang membaca pemahaman anak. Ya, itu sambung, Pak. Oh, ya. Referensi media visual terhadap rendahnya literasi membaca pemahaman anak Di era konten di era konten video pendek. Nanti untuk medianya ada batasannya nggak, Bu? Atau yang penting media? Tidak ada media, Pak. Bapak cukup cari subjek penelitiannya itu adalah anak yang penikmat konten video pendek. Oh iya, Bu. Jadi kalau seandainya di sekolah Bapak itu maunya yang, kalau misalnya Bapak tentukan kelas 4, berarti siswa kelas 4 yang menikmati video pendek. Kalau cuma ada 4 orang, ya 4 orang itu subjek penelitiannya. Baik, Bu. Tuh. Oke, Pak. Udah kebayang kan? Jadi Bapak tidak perlu, biasanya kalau kualitatif tadi seperti Pak Mahathir juga kan sudah difokuskan kalau seandainya cuma ada sekian orang, ya sekian orang, tapi penelitiannya mendalam. Kalau seandainya Bapak masukkan satu kelas 30 orang, berapa bulan mau dikerjakan itu 30 orang, dicek satu-satu. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Lanjut. Siapa lagi? Bu Maria atau Bu Murni? Gimana, Bu? Bu Maria lagi kuliah lain. Oke, Bu Murni. Bu Maria udah ada keputusan mau apa judulnya, Bu? Masih seperti kemarin? Belum, Bu. Kemarin Bentar, Bu. kemarin Oh, itu ya. kan lebih ke R&D. Terus tiba-tiba saya pengen ke kualitatif deskriptif aja, Bu. Karena saya merasa lebih prefernya ke situ gitu. Tapi satu sisi itu judul yang saya susun pertama kali itu sebenarnya ya tantangan, tapi kayaknya lebih ke kemampuan saya aja, Bu. Jadi saya masih mencari yang lebih prefer untuk ke kualitatif deskriptif saya. Nanti mungkin saya Yang susulkan. penting ini, Bu, Hmm. jangan terlalu, kadang kita pengen terlalu perfect ya, variabelnya banyak, tapi nanti yang lama tuh kita ngerjakannya. Iya, itu kemarin saya pertimbangkan itu gitu, Bu. Minimal, kalau saya tuh 3 lah minimal ya, kalau seandainya kayak seperti variabel kualitatif atau kuantitatif itu 3 variabel itu masih masuk. Tapi kalau cuma 2 variabel itu S1 juga sudah 2 variabel minimalnya. Jadi kalau S2 ini tidaknya 3 variabel, tapi nanti dilakukannya secara mendalam. Kalau di mahasiswa S1 kadang kan hanya beberapa, sehingga kan tidak mendalam ya. Tapi di S2 kalau bisa ya sedalam-dalam mungkin ya. Ya. Oke, Bu. Besok saya susulkan melalui grup saja. Oke, Bu Murni. Kalau tidak saya lanjut ke langkah berikutnya. Bu, sebentar, Ya. Bu. Ya, Maaf, Bu, saya off cam ya, Bu. Ini Ya. masih sama baby soalnya. Rencana itu saya mau buat judul itu pengembangan e-modul membaca interaktif berbasis aplikasi Flipbook untuk meningkatkan keterampilan membaca. membaca apa?
Selasa kan saya enek kuliah toh. Wah, oh ya. Nah, makanya kuwi jam 2 sampai selesai iki sik ngepasi kuliah apa sih iki? Selasa iki. Selasa ki ming siji kok. Sore ya. Evaluasi toh. Kuantitatif. Lah iya. Selasa ki lak kuantitatif karo evaluasi. Heeh. Engko nek ra jiji kok ya coba wae sesuk kaya ngopo. Lah iya. Aku mumet. Pi lho tak kirimi sik. Iki anak mulai tekon di Chile. Wis sidik-sidik sih, Bun. Aku arep ganti judul ah. Aku arep ganti judul sing kira-kirane langsung tekan. Lek mikir. Iki tuh jurnal buat artikel berat 2 toh, Bun? Sing apa? Artikel Sing harus nerbit artikel. Pak Iqbal, Sama Pak Anu, Pak Azam. sing riset. Pak Azam. iya, Bu. Gimana? Jadi Pak Azam itu tugasnya 2, laporan sama jurnal. Terus Pak Iqbal itu jurnal. Terus kuantitatif proposal. Terus evaluasi ki instrumen karo proposal mini. Terus kita iki proposal tesis. Di anu, Bun. Ditulis nang grup, Bun. Wih. Iso yakin.